Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang. Malam hari ini kami menyambut kehadiran saudara sekalian hadir dalam ibadah penghiburan sehubungan dengan dinaikkan ke kemuliaan Bapa di surga. Saudara kekasih kita, almarhum Bapak Alfons Rungka. Tuhan telah memanggil anaknya yang setia setelah dalam beberapa waktu lamanya Tuhan izinkan ia mengalami kelemahan tubuh. Tetapi kita percaya bahwa melalui peristiwa ini justru Tuhan sedang menunjukkan kuasa dan kemurahan-Nya, membebaskan orang yang kita kasihi dari segala penderitaan di dalam dunia. Oleh karena itu saudara sekalian, biarlah malam hari ini bersama-sama melalui kehadiran kita baik yang ada di dalam ruangan gereja maupun kita sebagai saudara seiman yang ada di rumah kita masing-masing. Kita bersama-sama akan mendukung melalui doa-doa kita. Ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Kapten dan Nyonya Harimukti. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kedua hamba-Nya menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Kami berikan kesempatan pada kedua hamba-Nya untuk melayani malam hari ini. Haleluya. Ya, selamat malam sidang perkabungan yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini tanpa kita rencanakan sebelumnya, tetapi Tuhan mengatur kita bertemu di rumah Tuhan ini. Kita bertemu melalui online. Sehubungan dengan Tuhan telah menyatakan karya, kebesaran, cintanya kepada Bapa terkasih kita yang selama ini kita selalu dukung di dalam doa. Tuhan berkenan memanggil pulang Bapak Alfons Rungka. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mengawali ibadah penghiburan malam hari ini dengan mengutip ada satu kalimat yang sangat indah dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebagai milik Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyikan kebesaran Tuhan, memuji keagungan Tuhan, bersyukur untuk keajaiban-keajaiban Tuhan yang terus Dia nyatakan dalam hidup kita masing-masing, dalam hidup keluarga besar yang sedang berduka cita saat ini. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Engkau ajaib. Maka jiwaku sorak berseru, betapa mulia Engkau Allahku, Allah pemilik kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini, saudara-saudara yang ada di rumah Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku sorak berseru, maka jiwaku sorak berseru, betapamu ya Allahu, maka jiwaku sorak berseru, betapamu ya Allahu. Betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Ketika firman-Mu mengawali ibadah ini boleh memberikan kekuatan kepada kami. Bahwa jika kami hidup untuk-Mu Tuhan. Dan jika kami mati, maka kami mati pun untuk Tuhan. Baik hidup atau mati, kami adalah milik-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami memuliakan dan mengagungkan Tuhan untuk keajaiban dan kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami yang terus nyata boleh kami rasakan. Bukan hanya di saat kami bersuka cita, di saat kami menikmati hal-hal yang menyukakan hati kami Tuhan, tetapi juga di saat kami harus mengalami duka cita, di saat kami harus mengalami kehilangan orang yang kami kasihi. Kami mau bersyukur kepadamu, karena hal ini boleh membuat kami disadarkan, diingatkan kembali bahwa sesungguhnya kami adalah milik-Mu Tuhan. Karena itu dalam ibadah penghiburan ini, atas karya-Mu yang Engkau sudah nyatakan bagi Bapak kekasih kami, Bapak almarhum Alphonse Rungka, yang telah Engkau panggil pada hari ini, kami mau datang kepada Tuhan, memohon kehadiran Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, bagi semua keluarga yang telah hadir, bagi semua keluarga yang terpisah jauh, dan bagi kami semua jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah ibadah malam hari ini menjadi ibadah di mana kami sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan dan penghiburan itu. Bapa, kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan Tuhan dapat, kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu, dan biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang merupakan persembahan terbaik kami kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Yang datang itu dari kampung, tepatnya dia kan ada di Baduk sini, di kampung-kampung itu. Di dalam buku nyanyian Bala Keselamatan ada satu nyanyian yang menyampaikan kerinduan hati kita sebagai umat-umat Tuhan. Sebuah kerinduan yang saya percaya kita miliki bersama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa suatu waktu nanti kita akan dapat bertemu dengan Tuhan. Kita akan melihat wajah Tuhan. Karena itu kita akan naikkan pujian ini. Pada suatu hari kelak, hidupku akan berlalu. Sungguh senang dan bahagia bertemu dengan Rajaku. Bapak Alphonse telah mendahului kita. Melihat wajah yang kita rindu-rindukan itu. Karena itu kita yang masih hidup, mari kita terus hidup di dalam Tuhan. Mari kita pujikan. Pujian ini menjadi ungkapan kerinduan hati kita kepada Tuhan.
pada suatu hari kelak hidupku akan berlalu sungguh senang dan bahagia bertemu dengan Rajaku. Aku kelak lihat wajahnya dan tinggal selalu sertanya. Aku kelak lihat wajahnya dan tinggal selalu sertanya. Pada suatu hari kelak rumahku ini robohlah, tapi ku tahu Tuhan pasti sediakan tempat di surga. Aku kelak lihat wajahnya dan tinggal selalu sertanya. Aku kelak lihat wajahnya dan tinggal selalu sertanya. Pada suatu hari kelak lenyaplah cahaya mataku, namun jiwaku bersorak dan selalu puji Tuhanku. Aku kelak lihat wajahnya dan tinggal selalu sertanya. Aku kelak lihat wajahnya dan tinggal selalu sertanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menyanyikan ayat yang keempat, nanti setelah kornya saya akan beri kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan kesaksian. Ayat yang keempat ini sungguh manis kata-katanya, mengingatkan kita kepada perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana yang telah menyiapkan minyak untuk lampu mereka masing-masing. Dikatakan demikian, sampai pada hari itu lampuku tetap bernyala. Jika kelak datang Tuhanku, aku sudah bersedia. Luar biasa saudara-saudara, mari kita naikkan pujian ini menjadi kerinduan hati kita. Kerinduan hati Ibu Wanti, tentu sebagai istri yang sudah harus ditinggalkan, tetapi masih melanjutkan kehidupan yang kita tidak pernah tahu sampai kapan Tuhan izinkan. Tetapi menjadi kerinduan Ibu Wanti, kerinduan kita semua, supaya lampu kita tetap bernyala, minyak kita tetap tersedia, sampai pada saat Tuhan Yesus menjemput kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Kita nyanyikan ayat yang keempat, dan saya memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan kesaksian ataupun pujian. Sampai pada hari itu lampuku tetap bernyala. Jika kelak datang Tuhanku, aku sudah bersedia. Aku kelak lihat wajahnya dan tinggal selalu sertanya. Aku kelak lihat wajahnya dan tinggal selalu sertanya. Selamat malam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan sebab pengaturan Tuhan sangat sempurna yang telah dinyatakan dan telah terjadi bagi suami dari Mbak Wanti, saya sering memanggilnya, dan secara khusus bagi kakak saya terkasih. Saya memuji Tuhan sebab Tuhan baik.
Dia tepat waktu menjawab doa-doa kita, secara khusus keluarga besar yang ada di Bandung yang kurang lebih beberapa bulan ini begitu sibuk untuk mengurus kakak saya. Secara khusus bagi Mbak Wanti yang penuh kasih dengan air mata yang saya tidak tahu kalau ditampung di ember mungkin sudah lebih air mata itu. Tetapi saya melihat bagaimana Mbak Wanti sebagai istri yang sangat mengasihi kakak saya, beliau berjuang semampu dan sekuat keadaan fisiknya untuk menolong kakak saya. Hingga di detik-detik terakhir ketika harus membawanya ke rumah sakit, saya berupaya untuk bisa menghubungi adik saya karena pagi itu memang saya janji supaya kakak saya dibawa ke rumah sakit untuk sedot slam yang ada di tenggorokannya. Semalam saya berbicara banyak dengan dia. Saya bilang sama mama saya yang ada di Palu, ibu saya sangat mengasihi kakak saya. Karena pada bulan yang sama, pada tahun 2018 pada tanggal 13, Papa dipanggil pulang ke rumah Papa. Dan hari ini, 3 tahun 12 hari Papa pulang, Papa membawa kakak saya untuk mengangkat penderitaannya. Sejenak saya berbicara dengan Mama. Untuk meyakinkan kepadanya bahwa kakak saya sudah ada dengan Papa. Dia sudah pulang di rumah Bapak yang ada begitu banyak tempat disediakan baginya. Sehingga tadi malam saya berupaya untuk menguatkan dia, menahan air mata saya jangan sampai jatuh, karena bulan lalu saya datang untuk menjaga kakak saya di rumah sakit Sentosa. Keadaan fisiknya jauh berbeda. Itu sebabnya saya kadang-kadang tidak sanggup untuk lihat kakak saya. Tapi saya memuji Tuhan, Tuhan sudah angkat penderitaannya. Tuhan sudah angkat sakit penyakitnya. Nyanyian nomor 226 tadi malam saya menyanyikannya untuknya. Karena saya sangat meyakini bahwa di tempat inilah jiwanya akan terangkat. Ayat yang pertama dan kornya saya nyanyikan buat dia dengan mata yang menahan kesakitan yang begitu hebat karena kakak saya sangat sesak untuk bernafas. Sementara mereka pasang selang untuk kakak saya bisa bernafas, saya terus nyanyi pujian ini. Saya mau nyanyi buat kakak saya malam hari ini. Mungkin suara saya tidak sama dengan pujian saya tadi malam. Ini untuk Apon. Ke tempat yang lebih tinggi, hatiku selalu merindu. Waktu berjalan doaku, Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu. Tuhan angkatlah jiwaku.
ke tempat yang lebih tinggi. Kulihat cahaya suci, Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu. Tuhan angkatlah jiwaku. Pujian inilah yang saya sampaikan kepada kakak saya, sehingga dia sempat angkat jempolnya untuk saya, yang menandakan bahwa dia rindu ada di tempat tinggi, dan dia rindu untuk melihat cahaya suci. Dan pagi itu Tuhan sudah jawab doanya. Tuhan sudah jawab doa keluarga besar Rungka, bahkan keluarga besar dari Mbak Wanti, yang selama ini dengan penuh kasih sudah menolong dan merawat kakak saya terkasih. Terima kasih bagi keluarga besar Banti Werda Usia, Bapak dan Ibu Mayor Dambaru. Jujur karena hampir semua keluarga ada di Palu sehingga saya bingung. Tapi ketika saya telepon Bapak sampaikan silakan Lucy datang. Begitu juga dengan Absir Koraps, Kak Diana saya panggil. Terima kasih sudah mengatur semuanya dengan sangat sempurna. Terima kasih juga bagi keluarga besar Pusdiklat yang dengan penuh kasih menyediakan semua fasilitas menolong saya dan Pak Heri Yudawan untuk sampai di tempat ini bersama dengan Godwin. Serangkaian acara esok hari harus berlangsung di Pusdiklat, tetapi semua boleh diizinkan dengan baik sehingga saya boleh ada bersama-sama dengan kakak saya. Terima kasih untuk Mbak Wanti. Terima kasih Mbak sudah jaga Kak Apon dengan baik. Terima kasih untuk keluarga besar Korps 3 Bandung yang setiap ibadah pasti nama kakak saya disebut. Tapi malam hari ini saya minta maaf kalau saya tidak bisa tahan air mata saya. Saya hanya mau bersyukur bahwa semua yang Tuhan sudah lakukan, ini adalah jawaban doa yang sekalipun mungkin tidak sesuai, tetapi inilah yang Tuhan kehendaki. Dan kami semua bersyukur di dalamnya. Sebab saya tahu kakak saya tidak pulang kemana-mana. Dia pulang ke rumah Bapak. Dan sekarang ada bersama dengan Bapak di surga. Tentu saja dengan ayah saya di surga. Terima kasih untuk semua kasih dan perhatian yang sudah diberikan bagi keluarga besar kami. Kiranya Tuhan akan mengembalikan berkat bagi saudara-saudara sekalian. Kapten Hari juga Kapten Dian yang boleh menolong untuk melaksanakan ibadah penghiburan pada malam hari ini. Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah hadir. Biarlah semua yang kita lakukan malam hari ini, kita sedang memuliakan Tuhan, sehingga di dalamnya kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terpujilah Tuhan, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya bagi saudara dan saya. Amin. Tentu kita sungguh diberkati mendengarkan kesaksian yang sudah disampaikan ya, betapa luar biasa hubungan antara kakak dan adik yang terjalin dengan begitu luar biasa. Saya membayangkan bagaimana tadi malam mereka video call, bagaimana saya memanggil Kak Lucy ya, bagaimana Kak Lucy menyanyikan pujian ini, bagaimana mungkin dalam keterbatasan karena kelemahannya, tentu hatinya begitu bersukacita melihat adiknya dan mendengarkan pujian yang disampaikan oleh adiknya. Dan saat ini seperti yang disampaikan bahwa sebuah keyakinan Opa Rungka ya telah bertemu dengan anak yang terkasih dan mereka menunggu kita di sana. Tentu ini membuat kita terkenang dengan saudara-saudara kita yang lain ya. Mungkin ada di sini yang orang tuanya juga sudah dipanggil Tuhan, keluarga terdekatnya sudah dipanggil oleh Tuhan, menjadi penghiburan bagi kita.
bahwa sesungguhnya mereka tidak kemana-mana. Mereka sedang menunggu kita di surga yang mulia. Karena itu tetap percayakan kehidupan kita, iman kita kepada Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang telah datang ke dunia, yang sebentar lagi kita rayakan kelahirannya, Putra Natal yang menebus dosa-dosa umat manusia. Dan saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Juga beberapa kali disampaikan dalam kesaksian tadi. Karena itu ada waktu yang baik yang diberikan oleh Tuhan yang baik untuk mendengarkan lagi suaranya. Pada malam hari ini kita naikkan pujian semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat dalam hidupku sungguh teramat baik. Kita naikkan pujian ini sambil kita menyiapkan hati kita saudara-saudara untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita di kesempatan yang istimewa ini. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Ya Tuhan Allah Bapa, inilah isi hati kami Tuhan. Kami meyakini dalam segala keadaan, kondisi kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang baik. Di dalam senang, di dalam duka cita, kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Engkau hadir di sini saat ini bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menguatkan kami. Secara khusus untuk keluarga yang berduka malam hari ini. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau akan menghiburkan mereka. Engkau akan menguatkan mereka. Dan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan malam hari ini, biarlah ini menjadi satu kekuatan baru bagi keluarga untuk tetap beriman dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah pada kami Tuhan pada malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak pernah tahu bagaimana rencana Tuhan dan waktu Tuhan dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita percayai bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Ya. Mari kita membuka Alkitab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki handphone yang ada Alkitabnya juga dapat membuka satu ayat Alkitab yang akan kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau dapat ditampilkan di layar juga akan sangat baik. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Judul perikopnya adalah Kedatangan Tuhan. Ya, kita akan baca 2 ayat saja, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, malam hari ini saya mengambil tema renungan berduka cita di dalam pengharapan. Berduka cita dalam pengharapan. Suatu waktu ada seorang anak muda yang datang kepada saya dan dia bertanya, Kapten, ya, kalau di Bala Keselamatan ada pangkat-pangkat yang menunjukkan usia pelayanan kami. Dan dia panggil kapten, anak muda ini tanya, seandainya ada keluarga kita yang meninggal,
sebagai orang Kristen bagaimana sikap kita? Apakah kita berduka cita ataukah kita harusnya bersuka cita, dia katakan ya. Memang anak ini suka mempelajari Alkitab gitu ya, dan saya katakan ya sebagai orang Kristen dan sebagai manusia ya pasti kita itu merasakan duka cita, saya bilang ya. Kemudian dia tanya lagi, dia katakan lagi kepada saya bahwa Kapten, ketika orang percaya itu meninggal, bukankah dia akan lepas dari penderitaannya dan dia akan berkumpul dengan Tuhan dan dia akan merasa sukacita. Jadi Kapten, menurut saya sebaiknya kita bersukacita gitu ya di dalam Tuhan ketika orang meninggal atau keluarga meninggal. Dan saya pikir pemikirannya ada benarnya, karena itu saya bilang ya pikiranmu ada benarnya, tetapi ya coba saja kalau ada keluarga yang meninggal atau ada teman yang meninggal, keluarga teman yang meninggal, dan kamu datang dan kamu bilang, wah saya bersuka cita, saya senang sekali karena ayahmu meninggal, karena ibumu meninggal ya. Saya pikir orang itu pasti akan berpikir kamu ini anak yang kurang sopan begitu ya. Ketika memberikan selamat bersuka cita kepada orang yang meninggal dunia. Nah saudaraku, ketika kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, khususnya di ayat yang ke-13, ketika Paulus katakan, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika, Paulus sama sekali tidak bermaksud untuk melarang jemaat di Tesalonika untuk berduka cita, ya. Karena duka cita adalah sesuatu yang sangat manusiawi, sesuatu yang sangat wajar dan pasti akan dialami oleh semua orang yang kehilangan orang yang dicintainya ya. Kalau saudara sangat mencintai seseorang ya, kalau saudara sangat mengasihi seseorang dan kemudian orang itu meninggal atau meninggalkan saudara, maka saya jamin saudara pasti akan merasakan duka cita yang sangat mendalam. Kita berduka karena perpisahan, kita berduka karena kenangan, kita berduka karena kita tidak dapat lagi melihat canda dan tawa orang yang kita cintai. Dan saudaraku, di dalam Alkitab sendiri ya, khususnya di dalam Injil Yohanes, di situ diceritakan tentang kisah ketika Yesus datang kepada Maria dan Marta karena saudara laki-laki mereka Lazarus sudah meninggal dunia gitu ya. Dan Alkitab mencatat dalam Yohanes 11 ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Saudaraku, dikatakan maka menangislah Yesus. Dan dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-36, maka orang-orang Yahudi di sekitar situ mengatakan ketika mereka lihat Yesus menangis, waduh luar biasa kasihnya Tuhan Yesus kepada Lazarus sampai dia menangis begitu ya. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahkan Tuhan Yesus sendiri berduka cita ketika diperhadapkan dengan kematian orang yang dikasihinya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berduka cita ketika dia berhadapan dengan kematian orang yang dikasihi. Saudaraku, saya bukan orang yang mudah menangis ya. Tetapi ketika bulan Juli lalu ayah saya meninggal dunia dan ketika kami cuti di Palu ya beberapa bulan lalu, saya tidak bisa menahan air mata saya ya. Seperti yang dikatakan oleh Kak Lucy tadi, maafkan saya tidak bisa menahan air mata saya. Demikian juga ketika ayah saya meninggal, saya tidak bisa menahannya ya. Meskipun saya sudah harus kuat, tetapi saya tetap menangis. Karena saya sangat mengasihi ayah saya. Dan setelah ibadah selesai, kedua anak saya datang kepada saya dan mereka katakan, Papa, baru kali ini kami lihat Papa menangis ya. Karena memang ketika kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi, orang yang mendampingi kita, maka kita pasti akan merasakan duka cita yang sangat mendalam. Nah saudaraku, duka cita sangat wajar dialami orang-orang yang kehilangan, bahkan itu adalah orang Kristen sekalipun. Tetapi kalau kita lihat di ayat 13 ini, ada satu penekanan Paulus yang Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, yaitu bahwa jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Ya. Sekali lagi, duka cita adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Tetapi Paulus katakan jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Orang-orang lain. Seperti apa orang-orang yang tidak punya pengharapan ketika berduka cita ya? Saudaraku, ada orang-orang yang
tenggelam dalam duka citanya, ya. Saya punya seorang kenalan, kami punya sahabat dan dia masih sangat muda. Dia melakukan KKN atau praktek di satu kampung dan dia meninggal di kampung itu, ya. Ibunya tidak bisa menerima kematiannya karena anak ini masih sangat muda dan anak kesayangan di keluarga itu. Sehingga ketika jasadnya dibawa kembali ke rumah, ibunya menangis terus. Bahkan ketika anak ini sudah dimakamkan di kuburan pun ibunya menangis. Tiap hari dia pergi ke kuburan, tiap hari dia memanggil-manggil nama anak kesayangannya itu. Dan berapa kali dia seperti dirasuki oleh roh jahat. Karena dia tidak bisa lepas dari duka cita. Karena dia tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku, Paulus bilang jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Bahkan di dalam Alkitab zaman perjanjian lama ada orang yang berduka cita sambil melukai tubuhnya, ya. Beberapa adat di beberapa negara, ya, ketika anak meninggal maka ibunya harus memotong jarinya gitu, ya. Ini duka cita yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang tidak punya pengharapan. Tetapi duka cita orang percaya, duka cita kita malam hari ini adalah duka cita di dalam pengharapan. Amin, saudaraku. Pengharapan seperti apa yang diberikan Tuhan untuk kita, ya? Di dalam ayat ke-14 dikatakan, ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, pengharapan kita dalam duka cita adalah bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan seperti Kristus telah bangkit. Saudaraku, saya yakin tidak ada kepercayaan manapun yang berani mengklaim kepastian keselamatan selain iman di dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang yang meyakini ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita punya jaminan keselamatan di surga. Dan bukan hanya itu kabar baiknya, ya. Kalau saudara hanya dibangkitkan kemudian berkeliaran rohnya di bumi, maka itu bukan sebuah berita baik. Tapi ada berita yang lebih baik lagi, saudaraku. Selain kita dibangkitkan seperti Kristus, di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini adalah berita yang lebih luar biasa lagi, ya. Bukan hanya bangkit, tapi kita juga akan berkumpul bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Dan seringkali berkumpulnya kita disebut seperti jamuan, ya, dikatakan perjamuan di surga bersama dengan anak domba. Itu adalah hal yang luar biasa, ya. Ada lagunya, sudahkah kau menerima undangan hadir di perjamuan Tuhan. Wah, luar biasa. Kalau kita bayangkan suasana perjamuan, maka itu sebuah pengharapan yang luar biasa bahwa kita di surga nanti akan bersuka cita, akan berkumpul bersama-sama dengan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, saudaraku, ya. Berduka cita di dalam pengharapan adalah satu keyakinan yang meyakini bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi adalah permulaan baru kehidupan bersama dengan Tuhan. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi adalah permulaan baru kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena itu, saudaraku, kita yang masih tinggal saat ini, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang masih tinggal saat ini? Marilah kita menyiapkan diri kita dengan baik. Tadi nyanyian mengatakan, marilah kita menjaga lampu kita agar tetap menyala. Ketika nanti datang antrian kita saat kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan melihat kita dalam keadaan yang siap sedia karena lampu kita, hidup kita berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, kalau saudara mendapat kesempatan untuk berlibur, ya, kalau seandainya ada seseorang datang kepada saudara dan menyampaikan satu kesempatan, kamu mendapat kesempatan untuk berlibur, mungkin ke London, ke Hawaii, ke Jepang, atau ke Italia, ya, selama 2 minggu, apa yang akan saudara lakukan?
saya yakin saudara akan mempersiapkan diri saudara dengan sebaik-baiknya ya. Saudara akan mulai mengurus paspor, mengurus visa, kemudian saudara akan mulai searching di Google mencari lagi musim apa di London sana, lagi musim apa di Italia. Jangan saya bawa baju tipis, ternyata di sana musim dingin. Kemudian mungkin saudara mulai belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, atau bahasa Jepang supaya nanti ketika saudara datang ke sana bisa berkomunikasi secara standar dengan orang-orang yang saudara temui ya. Pokoknya saudara pasti kalau mau berlibur dalam waktu dekat itu pasti mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Ketika saya memikirkan hal ini, saya berpikir saudaraku seringkali untuk waktu yang singkat di mana kita akan pergi ke suatu tempat, kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin supaya kita nyaman di tempat itu. Tetapi seringkali ada banyak orang yang lupa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan yang kekal. Untuk waktu yang singkat kita mempersiapkan diri dengan begitu baik. Tapi untuk kehidupan yang kekal, seringkali ada orang yang lupa untuk mempersiapkan hartanya di surga ya. Alkitab sampaikan untuk mempersiapkan kesiapannya untuk bertemu dengan Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah lupa untuk mempersiapkan diri kita dengan baik. Karena kalau kita siap, kita bertemu dengan Tuhan, kita akan menikmati kebahagiaan kekal. Namun sebaliknya, kalau kita dalam hidup kita setiap hari melupakan Tuhan, mengabaikan suaranya, melakukan hal-hal yang kita senangi saja tanpa peduli dengan Tuhan, dengan ibadah dan lain sebagainya, tidak berdoa dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan hukuman kekal di dalam kehidupan kekal setelah kematian. Jadi penting sekali saudaraku untuk menyiapkan hidup kita dengan baik. Karena tiba waktunya nanti kita akan siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan malam hari ini, saya akan bacakan satu pesan Paulus kepada Timotius dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12 Paulus katakan seperti ini. Berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen. Berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen. Supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Saudaraku, berjuanglah sungguh-sungguh untuk menjadi seorang Kristen, supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Sebab untuk itulah Allah memanggil engkau. Dan pada waktu engkau mengakui di hadapan banyak orang bahwa engkau percaya kepada Kristus Yesus. Kita bersyukur malam hari ini karena Bapak Alphonse sudah berjumpa lebih dahulu dengan Tuhan di surga. Sudah menikmati kemuliaan kekal. Dan bagian kita saat ini, yang masih tinggal, yang masih menunggu antrian dan waktu kita, marilah kita hidup bersungguh-sungguh menjadi orang-orang beriman. Sehingga pada waktunya nanti, kita pun akan dikumpulkan bersama-sama dengan opa kita, bersama-sama dengan ayah, ibu kita, kakek kita di surga bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjadi juru selamat kami. Sesungguhnya kami adalah orang berdosa. Kami tidak layak untuk diselamatkan dan menikmati surga. Tetapi karena pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, Engkau telah menghapus semua dosa kami. Karena itu Tuhan, Engkau sudah melayakkan kami untuk menerima hidup yang kekal. Karena itu malam hari ini Tuhan, kami mau kembali meneguhkan iman kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup menuju kepada surga yang kekal. Dan tolong kami untuk tetap setia Tuhan, memegang iman kami sampai waktunya nanti maut atau kematian menjemput kami. Kami berdoa untuk keluarga Tuhan. Kami bersyukur karena keluarga bertumbuh di dalam iman. Kami bersyukur karena melihat mereka berduka cita namun tetap punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah keluarga boleh menjadi kesaksian yang hidup kepada dunia ini. Bahwa di dalam Tuhan ada kebangkitan orang-orang mati. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan akan menguatkan kita lagi untuk menjalani kehidupan yang masih dipercayakannya bagi kita semua. Beserta Yesus ku jalan ke surga yang mulia. Susahku Tuhan hilangkan serta segala dosa. Kesukaan yang sejati sekali kelak ku nikmati. Kita mengatakan ini sekali kelak ku nikmati, tetapi Pak Alphonse saat ini telah menikmatinya. Dia telah ada di surga yang mulia. Saudara-saudara, mengakhiri ibadah ini, mari kita nyanyikan pujian ini. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian nomor 120 dalam buku nyanyian kita. Lalu kemudian Kapten Hari Mukti akan menyampaikan doa berkat. Beserta Yesus ku jalan ke surga yang mulia. Susahku Tuhan hilangkan serta segala dosa. Kesukaan yang sejati sekali kelak ku nikmati di surga yang mulia. Tapi yang najis dan jahat tak masuk di surga. Tuhan beri hidup dan selamat pada pengikutnya. Amin. Sebab itu ku serahkan hidupku dipimpin Tuhan ke surga yang mulia. Bila ku lemah sekalipun Tuhan tetap ada. Amin. Tangannya selalu menuntun menang atas dosa. Dalam suka atau duka ku tinggal ikut jejaknya ke surga yang mulia. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan malam hari ini. Kami berdoa khusus untuk keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan terus menguatkan dan menghiburkan keluarga. Akan ada acara-acara selanjutnya yang akan dilakukan. Esok hari akan ada pemakaman, akan ada pelepasan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati acara ini. Hamba-hamba Tuhan yang akan mengambil bagian Tuhan berkati. Demikian juga cuaca, besok kami mau serahkan kepada Tuhan. Berilah cuaca terbaik pada acara tersebut Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Allah Bapa untuk semua orang yang sudah menolong keluarga dalam keadaan duka ini. Kami berdoa siapapun mereka Tuhan, yang sudah memperhatikan, yang sudah membantu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkatilah mereka dengan berkat-Mu Tuhan. Kembalikan semua kebaikan hati mereka dengan berkat Tuhan. Dan biarlah mereka juga melihat bagaimana penguatan-penguatan dilakukan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Terima kasih ada keluarga yang datang dari jauh ke tempat ini, berkumpul bersama-sama. Tuhan sudah tibahkan mereka dengan selamat. Kami memuji Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Dan kami juga tetap mendoakan Tuhan. Mungkin ada keluarga lain yang akan masih bergabung besok datang atau malam hari ini dalam perjalanan. Kami mohon penyertaan Tuhan sehingga mereka boleh tiba dengan selamat berkumpul bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan penghiburan sejati dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian melewati masa duka cita ini sampai kita berkumpul kembali di surga yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu.
Rangkaian acara penghiburan malam hari ini telah selesai dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kapten dan Nyonya Hari Mukti yang malam hari ini telah bersedia untuk melayani. Kami percaya berkat dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan di dalam keluarga dan pelayanan kedua hambanya. Juga terima kasih untuk kehadiran kita sekalian, secara khusus para hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir secara langsung di tempat ini, juga mereka yang ada hadir melalui Zoom, saudara-saudara kekasih kita jemaat Tuhan dan juga para hamba Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian. Ini menjadi berkat, kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Pengumuman untuk acara duka selanjutnya pada esok hari, ibadah pelepasan dan penutupan peti akan dilaksanakan jam 10 pagi. Sesudah itu acara ibadah pemakaman akan dilaksanakan di Pandu. Sesudah acara dari tempat ini kurang lebih jam setengah 12, jam 12 siang. Kita berdoa untuk cuaca agar Tuhan berikan cuaca yang baik, dan kami berterima kasih bagi teman-teman hamba Tuhan yang bersedia mendukung kami dalam pelayanan duka cita ini, karena memang besok sebenarnya ada acara yang cukup padat ya. Ada ibadah Natal untuk para hamba Tuhan Opsir Bala Keselamatan jam 9 pagi, kemudian sore hari ada acara Hari Rohani Kadet di Jakarta, di mana komandan teritorial ada di Jakarta. Dan malam hari ini para hamba Tuhan yang hadir ada Kapten Hari Mukti, suami istri, dan Kapten Jeffrey. Mereka hadir karena besok mereka mengambil banyak bagian dalam ibadah Natal. Jadi terima kasih untuk kehadirannya, biarlah ini akan menjadi berkat, kekuatan bagi keluarga. Demikian pengumuman kami sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat malam. Terima kasih.